Bang, kita melihat Bang, selama ini kan perusahaan kan punya kewajiban. Yang mana perusahaan itu punya kewajiban, di mana perusahaan itu bergerak dalam perkebunan di wilayah maupun di kecamatan atau di wilayah-wilayah. Iya. Ada kewajibannya sesuai dengan regulasi-regulasi. Iya. Nah, saat ini kita melihat dulu kan bahasanya tuh ada bina desa gitu, ada CSR sekarang. Iya. Nah, atau IKA atau apapun bentuknya. Iya. Nah, saat ini yang Anda pernah dengar, Anda rasakan berkaitan dengan masyarakat Anda, pernah dengar nggak? Jadi begini, saya tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin karena apa yang sampean tanya dengan saya belum tahu jelas. Nah, jadi alangkah baiknya Bapak telusuri, tanyakan dengan instansi-instansi terkait apa saja yang mereka lakukan selama ini untuk kami. Kan itu. Jadi secara detail Anda tidak menguasai itu. Ya, kita tidak menguasai itu dan tidak mengetahui itu. Tapi yang alangkah baiknya silakan sampean telusuri. Telusuri hal apa saja yang mereka lakukan selama ini untuk kami, masyarakat yang ada di sekitar kebun yang ada. Saya melihat Anda itu kan sebagai tokoh masyarakat, Iya. yang bisa berbicara, yang bisa menyampaikan aspirasi, yang mana saat ini masyarakat menjadi salah satu tumpuan untuk menyampaikan informasi. Iya. Nah, dengan adanya saat ini juga kan kita tidak terlepas program-program pemerintah itu, Iya. baik dinas pertanian, baik dinas kesehatan, baik dinas pendidikan, itu kan program tetap ada di Iya. masing-masing kecamatan itu. Nah, mungkin di samping itu juga tidak terlepas program-program perusahaan. Nah, sampai saat ini pernah enggak Abang dengar sektor pendidikannya juga bagaimana, kesehatannya bagaimana, mungkin sektor pertaniannya bagaimana, perkebunan mati luas bagaimana? Pernah enggak Abang terdengar itu yang selama ini bisa membina masyarakatnya, bisa mendorong masyarakat dalam pergerakan kerja? Ya. Oke, kalau untuk mendengar kita belum mendengar sih. Yang pasti gini, kalau berbicara tentang kesehatan ya mungkin nanti sebenarnya tanya dengan dinas kesehatan apa saja yang mereka dorong ke perusahaan untuk masyarakat. Nah, itu segi kesehatan. Yang kedua dari dinas perkebunan dan pertanian. Sampean temuin beliau, tanya saja program apa yang dilakukan dinas pertanian atau dinas perkebunan dan perusahaan untuk kepentingan masyarakat ini sekitar. Padahal kan mereka kan mempunyai sinergitas. Ya, yang harusnya sinergitas ya antara perusahaan dengan dinas perkebunan ini ada ya. Ada pengawasannya, Iya, iya. yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya. Gitu ya. Ya selama ini kami belum pernah melihat sih apa yang sampean sampaikan, sampean jelaskan ke kami belum merasakan itu. Program-program yang seperti apa dari pemerintah yang bermitra dengan perusahaan, maksudnya yang memberikan kewajiban perusahaan untuk kami, baik pola UMKM dan sebagainya, di bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya kita belum pernah tahu sih. Oh gitu. Iya. Mungkin harapan apa sebagai tokoh? Ya harapan kami pemerintah daerah ya baik dari dinas-dinas terkait yang ada yang ada kaitannya dengan perusahaan terdekat, harapan kami mereka proaktif dengan pihak perusahaan yang ada menunaikan kewajibannya untuk masyarakat yang ada di sekitar kebun, baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor yang sifatnya demi kesejahteraan masyarakat yang ada di situ lah. Masyarakat sekitar. Ya, masyarakat sekitar kebun. Jadi paling tidak perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat lewat perusahaan. Perusahaan itu harus ada. Iya, harus ada. Itu bisa jalan. Ini masyarakat juga bisa menikmati. Ya bisa menikmati. Iya, bukan bisa, intinya bisa menikmati. Maksudnya bisa menikmati. Jangan jadi penonton. Nah ini kan selama ini yang saya lihat kan kita hanya jadi penonton nih. Jadi sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Nah dampaknya pasti ada itu. Yang adanya satu ya kecemburuan sosial. Dengan adanya perusahaan di sekitar kami tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kontribusi kepada masyarakat menjadi pertanyaan. Iya, kontribusi mereka kepada kami itu jadi pertanyaan. Kalau ada ya seperti apa? Kalau program-program seperti apa yang jelas? Ya pemerintah daerah pun harus mencatat itu.
Kalau pemerintah daerah mengatakan bahwa itu ada CSR-nya, CSR-nya seperti apa? Nah, gitu. Oke Pak. Demikian wawancara kami sekilas terkait dengan program perusahaan maupun program pemerintah daerah yang masuk ke wilayah Kecamatan Mangga. Nah, ini saya melihat dari beberapa surat yang sudah menjadi tanda terima yang mereka kirimkan. Ternyata terbukti di sini yaitu ini dari Kejaksaan Agung. Yang mana bukti terima surat mereka layakkan tanda terima dari Kejaksaan Agung. Berarti artinya apa? Mereka mengirim surat itu berkali-kali dan fakta lapangan membuktikan. Terus Bang, yang di antara Kejaksaan Agung yang ini Dari Komnas HAM. Ini tujuan suratnya. Ini Komnas HAM. Ya mudah-mudahan lah pemerintah pusat dengan ada surat mereka sudah dilayangkan Ini satu banyak. tahun. Nah, ini banyak Ah, dari Kementerian nah, Pertanian, lengkap Nah, itu. ini beberapa petinggi negara yang sesuai dengan tembusan mereka kirimkan Sudah sampai sudah ke tangan dan tanda terimanya jelas. Nah, namun sampai saat ini realisasinya belum ada. Entah ada apa di balik ini. Terima kasih. Dengan ada rapat hari ini. Jadi rapat hari ini dalam rangka untuk memfasilitasi tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya oleh pemerintah daerah dalam rangka usulan permohonan masyarakat Kecamatan Arut Utara yang tergabung dalam Gemah Rutan. Jadi Gemah Rutan ini secara teknis sudah kelembagaannya sudah dibagi dua. Tahapan-tahapan sudah didampingi dinas teknis kami dalam rangka untuk merumuskan kebijakan terkait dengan penetapan plasma ya. Tapi di dalam pertemuan ini memang ada perkembangan antara pertemuan di awal dengan sekarang ini ada sedikit persoalan berbeda pandang ya. Tapi ini kami selaku pemerintah daerah akan terus memfasilitasi dalam rangka untuk menemukan rumusan terhadap kesepakatan yang sudah yang diambil, dan selaku pemerintah daerah juga sudah menetapkan melalui keputusan Bupati ya. Jadi mudah-mudahanlah semangat kami pemerintah daerah untuk mendorong dan menemukan perusahaan ini agar bisa saling bersinergi, saling menguntungkan dalam rangka untuk membangun kebersamaan di daerah ini. Tadi saya tegaskan, selama ini masih berproses, kami harap semua koperasi yang di dalamnya dari ribuan anggota ini tetap kondusif serta menjaga ketertiban serta keamanan di wilayahnya masing-masing. Semua ada hal-hal ini tolong secara hierarki tetap berkoordinasi dengan kami pemerintah daerah. Nah, kami selaku pemerintah daerah akan terus memfasilitasi sampai kepada hasil kesepakatan akhir. Nah, saya dengar informasi perusahaan tidak menurunkan orang yang punya kebijakan langsung, gitu. Hanya diwakili, sehingga ini bisa molor-molor. Bagaimana respon Jadi gini, politik? saya selaku pemerintah daerah yang dalam ini memfasilitasi pertemuan sudah berkomunikasi dengan manajemen. Betul, manajemen memang ada pertemuan di luar daerah karena kita maklumnya, makanya perwakilan ini juga adalah perwakilan dari arahan manajemen. Jadi bukannya berarti tidak bisa mengambil keputusan, tapi adalah perwakilan manajemen. Forum hari ini memang belum forum keputusan, ada prosedur-prosedur yang kami benahi dulu, termasuk draft daripada MOU itu sendiri. Jadi draft MOU ini pada intinya memuat kesepakatan antara pihak, baik pihak koperasi maupun pihak perusahaan selaku apalis ya. Selaku apalis. Jadi mungkin dari sisi tata naskahnya akan kami sempurnakan dulu, kemudian pada sesinya nanti kami akan fasilitasi. Oke, makasih Bang.